Subhanahu wa Ta'ala. Karena sikap kita saling memaafkan belum dilaksanakan antara anak dengan orang tuanya, antara istri dengan suaminya, antara kita sesama manusia bermasyarakat. Kita masih mengenal suatu peristiwa nyata yang terjadi di Pekanbaru. Seorang ibu yang sedang menelpon anaknya, ibunya menelpon anaknya, "Assalamualaikum nak." "Waalaikumsalam," kata anaknya. Kata ibunya, "Nak, sudah 1 bulan kau tak tengok ibu. Apa yang membuatmu tidak bisa menjawab ibu, nak? Apakah kau sibuk dengan pekerjaanmu?" Minggu yang kedua ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum nak." Kata anaknya, "Waalaikumsalam, Bu." Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar kau baru beli mobil baru. Apa betul, nak?" Kata anaknya, "Betul, Bu." Kata ibunya, "Alhamdulillah, nak. Ibu sangat bangga. Ibu sangat senang kau pandai menyenangkan hati anak istrimu." Minggu yang ketiga ibu telepon lagi. "Assalamualaikum, nak." Kata anaknya, "Waalaikumsalam, Bu." Kata ibunya, "Nak, ibu dapat kabar bahwa kau baru beli rumah baru. Apa betul, nak?" Kata anaknya, "Betul, Bu." Kata ibunya, "Alhamdulillah, nak. Ibu senang kau bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrimu." Lalu minggu yang keempat ibunya telepon lagi. "Assalamualaikum, nak." Ibunya telepon lagi. "Waalaikumsalam, Bu." Kata anaknya, "Nak, tadi ibu pergi ke pasar. Ibu berjumpa temanmu di pasar." Kata temanmu di pasar, "Temanmu banyak bercerita tentang kamu. Kata temanmu tadi, kamu baru beli anak anjing seharga 40 juta dari negeri Belanda. Apa betul, nak?" Kata anaknya, "Betul, Bu." Dengan derai air mata sang ibu melanjutkan perkataannya. Dengarkan pesan ibu, nak, untuk yang terakhir kalinya. Apa pesan ibunya? "Wahai anakku, engkau pelihara 1 ekor anjing. Kau siapkan harga anjing yang begitu mahal 40 juta. Kau siapkan rumah untuk anjingmu di depan rumahmu. Kau jaga anjingmu pagi, siang dan sore. Kau mandikan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau kasih makan anjingmu pagi, siang dan sore. Kau bawa anjingmu jalan-jalan pagi, siang dan sore. Demi Allah, nak, dengarkan pesan ibu-ibu untuk terakhir kalinya." Apa kata ibunya? "Demi Allah, nak, demi Allah, nak, kalau seandainya Allah menciptakan ibu untuk yang kedua kalinya lagi ke muka bumi ini. Demi Allah, nak, ibu tak ingin terlahir sebagai manusia. Ibu ingin lahir menjadi seekor anjing, nak, yang berada dekat rumahmu dan setiap waktu melihat wajahmu dan selalu bersamamu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu kita tak butuh apa kita, ibu tak butuh orang kita, ibu kita tak butuh kemauan kita. Namun
orang tua kita. Yang jarak-jarak jauh dari orang tua kita, maka silakan ambil handphone, tanyakan bagaimana kabar ibu, bagaimana kabar ayah saat ini. Jika jarak rumah dekat dari rumah orang tuamu, maka datanglah, kunjungilah mereka. Demi Allah, kita butuh keberkahan dari mereka. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, datanglah ke kuburnya, ziarahilah kuburnya, doakan mereka, dan jadilah satu rahmi dengan teman dekatnya, teman sepermainannya. Imam Syafi'i berkata, manusia bodoh apabila ayah dan ibumu mengangkat tangan di malam hari, dia berdoa kepada Allah untuk anaknya. Doanya cuma sekali, malamnya cuma sekali, hanya sekali saja doanya. Apa kata Imam Syafi'i? Sekali doa ayah, ibu kalian sudah cukup bagi Allah untuk menjadikan kalian anak yang berkah dunia dan akhirat. Sampai detik ini sudah berapa banyak doa ayah dan ibu kita, tapi tidak ada keberkahan buat anak mereka. Karena bisa jadi kedua orang tua kita tersakiti oleh kita. Hati orang tua kita merasa terluka oleh tutur kata anak-anaknya. Hati orang tua kita tergores oleh perbuatan kita. Maka pulanglah, cari orang tua kita. Kita punya rumah hari ini, punya harta hari ini, punya uang, punya jabatan tinggi, punya kekayaan. Kita menjadi sukses